Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu terdiri dari Rika Anjaini, saya sendiri, dan Rifki Firmansyah. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian filsafat dalam pendidikan. Nah, pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata philos atau philor yang berarti cinta dan sophos atau sophia yang berarti kebijakan, kebaikan, dan kebenaran. Nah, sedangkan pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya-upaya pengajaran dan latihan-latihan di kehidupan sehari-hari mereka, sehingga terbentuklah kedewasaan atau pemikiran yang lebih baik. Filsafat pendidikan adalah penerapan filsafat dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pendidikan ini dilihat dari sudut pandang filsafat, yang dimana kita ketahui bahwa filsafat merupakan cara berpikir yang kritis atau lebih mendalam terhadap suatu hal permasalahan. Dalam filsafat ini memiliki 3 cabang ilmu. Yang pertama adalah ontologi, yakni ilmu yang mengenai pembahasan adanya sesuatu. Terus selanjutnya epistemologi, yaitu pengetahuan, dan aksiologi merupakan nilai-nilai. Nah, dari cara berpikir filsafat ini perlu dikaitkan dengan hal pendidikan, karena dalam hal pendidikan akan perlu adanya upgrade atau kemajuan terhadap suatu pendidikan. Sebelum kita mengupgrade suatu permasalahan pada pendidikan, kita juga perlu melihat terlebih dahulu apakah cara yang akan kita lakukan pada upgrade tersebut dapat berjalan sempurna atau tidak, sehingga kita perlu berpikir secara kritis atau berpikir secara filsafat. Menurut salah satu ahli, yaitu menurut Prof. Imam Bernadette, dia mengartikan bahwa filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan suatu penerapan analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi kedudukan filsafat pendidikan. Jadi menurut Prof. Imam Bernadette menjelaskan bahwa filsafat pendidikan sendiri dalam kaitannya dengan sejarah filsafat itu dikatakan bahwa sejarah filsafat sendiri menjelaskan tentang ide-ide tentang pendidikan yang muncul di masa lalu atau masa lampau, dan juga ide-ide tersebut akan muncul di masa sekarang pada saat ini dan juga di masa yang akan mendatang, yang dimana ide-ide tersebut akan digunakan oleh para pendidik. Kemudian peran filsafat sendiri yang mendasari berbagai aspek pendidikan itu merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi ilmu pendidikan itu sendiri, dan juga disusun teori-teori yang disebut dengan pendidikan yang berdasar pada filsafat atau biasa disebut dengan filsafat pendidikan. Kemudian posisi filsafat pendidikan sendiri adalah sebagai obor atau menara api yang dimana berfungsi untuk menerangi para pemikir pendidikan sendiri dalam menemukan formula bagi penyusunan tujuan pendidikan bangsa itu sendiri, yang dimana di sini guru juga sebagai obor atau menara api yang berfungsi untuk menerangi para siswanya dalam mencari ilmu, dan juga guru di sini mendidik siswa agar paham terkait ilmu yang akan disampaikan itu sendiri. Kemudian tujuan belajar filsafat dan filsafat pendidikan itu sendiri. Jadi tujuan belajar filsafat itu adalah dimana salah satu alat untuk menemukan kebenaran hakiki, yang dimana kita sendiri juga itu diajak nih untuk berpikir logis, terbuka, kritis, dan juga reflektif, sehingga kita juga lebih bijaksana dalam membuat keputusan. Kemudian tujuan belajar filsafat pendidikan sendiri adalah kita sendiri sebagai calon guru nih harus perlu melatih
pemikiran kita untuk berpikir secara kritis mengenai hal apa yang harus dilakukan dan apa alasannya. Sebagai contoh, misal kita memberikan suatu ilmu yang diberikan oleh murid ataupun apa yang kita suruh kepada murid kita untuk melakukan misal kayak tugas sekolah dan semacamnya. Nah, itu apa alasannya kita melakukan hal tersebut kepada murid kita, dan kita harus berpikir secara mendalam nih, secara kritis, hal apa yang harus kita lakukan nih yang pantas untuk kita lakukan. Tujuan belajar filsafat dan filsafat pendidikan itu sendiri. Jadi tujuan belajar filsafat itu adalah dimana salah satu alat untuk menemukan kebenaran hakiki, yang dimana kita sendiri juga itu diajak nih untuk berpikir logis, terbuka, kritis, dan juga reflektif, sehingga kita juga lebih bijaksana dalam membuat keputusan. Kemudian tujuan belajar filsafat pendidikan sendiri adalah kita sendiri sebagai calon guru nih harus perlu melatih pemikiran kita untuk berpikir secara kritis mengenai hal apa yang harus dilakukan dan apa alasannya. Sebagai contoh, misal kita memberikan suatu ilmu yang diberikan oleh murid ataupun apa yang kita suruh kepada murid kita untuk melakukan misal kayak tugas sekolah dan semacamnya. Nah, itu apa alasannya kita melakukan hal tersebut kepada murid kita, dan kita harus berpikir secara mendalam nih, secara kritis, hal apa yang harus kita lakukan nih yang pantas untuk kita lakukan. Jelaskan pembahasan terkait tujuan belajar filsafat dan filsafat pendidikan menurut para ahli. Jadi di sini saya mengambil dari menurut Jensen Topata, mengatakan bahwa ada 8 tujuan mempelajari filsafat, yakni yang pertama, agar manusia sendiri memiliki sifat yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian agar manusia sendiri memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu sehingga terhindar dari egosentrisme itu sendiri. Kemudian yang ketiga, agar manusia sendiri lebih terdidik dan mau memperluas ilmu pengetahuannya. Kemudian yang keempat, mendorong para ilmuwan sendiri untuk lebih mendalam ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Yang kelima, agar manusia sendiri dapat memahami perkembangan dan kemajuan ilmu pendidikan serta sejarah dari pertumbuhan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang keenam, agar manusia memiliki kemampuan berpendapat sendiri, mandiri dalam pilihan terkait prinsip kebutuhan rohani serta dapat berpikir secara kritis. Yang ketujuh, agar manusia lebih mudah dalam memahami hakikat ilmu itu sendiri, sumber ilmunya itu dari mana, dan tujuannya itu dari mana. Yang terakhir, agar manusia sendiri dapat memiliki pedoman yang kokoh dalam mempelajari ilmu pengetahuan serta mampu membedakan mana yang ilmiah, mana yang tidak ilmiah. Oke, itu yang dapat saya sampaikan terkait tujuan filsafat pendidikan menurut para ahli. Sekian presentasi dari kelompok 3 mata kuliah filsafat pendidikan. Kurang lebih kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.